Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dumateng Romo Kyai Soleh Bahrudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Ngala yang kami muliakan, kepada yang terhormat Rektor Universitas Yudharta Pasuruan Dr. Khalid Purtado SEME, Dekan Fakultas Teknik Misbah Munir STFD, Senior Manager Riset and Inovasi Manajemen PT Telkom Indonesia Dr. Ketut Agung Erinko, Tim Manajemen PT Telkom, Kepala LB3 Ibu Weni Mamilianti MP, Dosen Teknik Informatika dan mahasiswa teknik informatika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami atas nama panitia dan keluarga besar Humanika mengucapkan selamat datang dan terima kasih setulusnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan hadirin semua di hall meeting lantai 3 Gedung Nusantara Universitas Yudharta Pasuruan dalam acara kuliah tamu dengan tema Peran Teknologi Cloud Computing dan IoT dalam perkembangan industri era 4.0. Sebelum menginjak acara yang pertama, perkenankan saya menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, MOA antara Fakultas Teknik dan PT Telkom bidang riset dan program MBKM. Acara selanjutnya, kenang-kenangan dari PIC PMO PPM Universitas Yudharta Pasuruan Dr. Weni Mamilianti MP. Acara selanjutnya, kuliah tamu oleh Dr. Ketut Agung Erinko dari PT Telkom Indonesia. Acara selanjutnya, tanya jawab dan dilanjut oleh penutup dan foto bersama. Hadirin, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka dengan doa bersama berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan acara demi acara dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana dalam hal ini akan dipandu oleh rekan kami, Teti Vera Febriana. Kepada yang bertugas kami persilakan, dan segenap hadirin dimohon untuk berdiri. Merupakan rangkaian acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, Bapak Dr. Khalid Purtado SEME. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Diniku sebagai manajer Telkom wilayah Pandaan, termasuk Purwosari yang kita tempat ini masuk bagian wilayah kerjanya Ibu Anissa, Mbak Yohana, Mbak Angel yang pendamping, Bapak Dokter, Ibu Weni Mamiliati, Dokter Ibu Weni Mamiliati, Kepala IP3, Bapak Misbahul Munir, MD, Dekan Fakultas Teknik, Bapak Kaprodi, Pak Nurul Siti, sampingnya ada Pak Izin. Bapak Izin sering ketemu Pak Izin, salah satu dosen di prodi ilmu komunikasi teknik ya, di informatika. Nah, di sini ada ilmu komunikasi. Teman-teman mahasiswi yang saya banggakan, pagi hari ini saya lihat ceria semua, semangat, terus siap untuk mengembangkan keilmuan. Saya sudah mendengar banyak tentang prodi informatika yang berprestasi. Saya ucapkan selamat. Kok langsungnya jadi saya ucapkan selamat yang menjuarai di tingkat nasional dan mudah-mudahan masuk internasional. Jadi memang sekarang teman-teman mahasiswa itu mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh Dikti, bangga sekali. Bahkan dikompetisikan dalam bentuk IPA dari Dikti. Karena memang basis untuk sekarang ini adalah outcome. Kalau dulu masih berbicara input, bagaimana dosennya harus S2 sebelum itu. Sekarang ini kampus itu berkembang atau tidaknya dilihat dari lulusan. Kalau lulusannya itu kompatibel, cocok, punya kompetensi yang sesuai dengan yang ditempuh mata kuliah, linear gitu ya. Jadi kampus memprogramkan, kurikulumnya tertata, mahasiswanya lulus, kerjanya itu cocok dengan ilmunya. Itu standar internasional, bukan nasional. Jadi kalau standar internasional dilihat itu, kalau di sini teman-teman yang ada di dalam ini, misalkan keluar itu diterima semuanya oleh Bu Anissa. Bu Anissa ini tidak bisa tidak merekrut mahasiswa karena ilmu yang dipelajari di teknik informatika ini sesuai dengan yang lagi dibutuhkan oleh Bu Anissa. Yang sekarang baik sekali itu akan berubah, bukan hanya sekedar kumpul akreditasi internasional. Ya maaf, ini ilmu masih hangat ya. Kemarin itu ada forum pimpinan di Hotel Mercure Surabaya itu akan pertemuan. Ini teman-teman SMK ya? SMK. Langsung aja dulu. Dari sekian. Di sini ada
teman-teman SMK juga kalau nggak salah sistem jaringan ada beberapa yang juga berkaitan dengan teknik informasi. Jadi harapannya memang dari SMK yang jurusannya memiliki kecocokan dengan sini Mas. Jadi menguasai sebuah keilmuan, logikanya, belajarnya itu saja, yang bisa jadi semua informatika, teknik yang berkaitan dengan teknik informatika saja, itu belum tentu menguasai, apalagi macam-macam. Nah, kalau nanti misalkan dikembangkan sama Pak Dr. Riko Enrico, diajak inovasi sama riset langsung, karena apa? Karena pertama punya kepekaan. Orang nggak cukup pinter ya, belum pinter aja tapi nggak peka, nggak ada motivasi dari dalam, itu nggak hidup. Ini perlu saya sampaikan. Ini ada mahasiswa ini yang kan lagi gitu, mahasiswa kan lagi gitu. Ini kalau ilmu agama itu yang perlu dikelola itu nafsu. Nafsu jangan dimatikan, bahaya. Karena nafsu ini bahan bakar. Jadi tubuh kita terbakar karena nafsu. Cuma dikendalikan. Jadi nafsu tidak dibunuh tapi dikendalikan. Mungkin kalau mahasiswa tidak diarahkan, bentuknya ke kiri, tidak ke kanan. Dia ada 4 titipan. Titipan yang ada di diri kita. Pertama, ruh, nyawa. Selama hayat masih dikandung badan, kita tidak boleh berhenti. Kita terus berjuang, walaupun sudah tua. Lihat aja orang-orang tua ya. Sampai lihat mengikul kayu, sudah tua, karena dia masih hidup. Dia akan berhenti ketika sudah tidak ada nyawanya, dan sudah terbujur kaku dan tidak bisa dipertahankan. Kedua, akal kita harus kita manage. Makanya dari kompetensi yang kita bangun itu olah akal otak. Jangan sampai otak kita ini berhenti tidak digunakan. Kalau guraunya itu tambah ono sak senti ae kae otakmu. Jawabannya akan keluar. Kayak pasang kabel gitu. Ini rata-rata tinggal ini. Sebenarnya ditanam gitu tampak indah, apalagi dikasih relik-relik. Tapi kalau mengingatkan begini, ini gak jelek itu tersinggung. Ini kan korban tidak fungsinya yang tadi ditambah 1 senti, ini 1 senti yang atau api. Itu akal, termasuk ngomong ini sudah gak ikut Pak ya. Enggak ikut gitu. Karena kalau sudah masanya 4.0 bahwa semuanya berbasis internet ya, semuanya internet banking, internet semuanya, jadi EKTP semuanya berbasis. Kalau dulu masih uang, awal uang. Dan yang perlu kita antisipasi setelah ini bukan form. Ketika berbicara 5.0 akan kembali sosiality. Artinya jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan semuanya internet, ini semua ini tulisannya di pekerjaan rumah internet. Ya. Jadi sekarang kan dulu kalau mau beli apa-apa datamu repot keluar, sekarang nggak usah dulu. Kita nggak punya mobil, no way, nggak apa-apa, bukan. Kita kemana aja sudah ada yang pilih mobil, pengen dijemput Mercy, pengen dijemput apa
Sultan Alpan. Tinggal pilih, kan pilih mobil. Maulah saya masa dijemput Ayla, masa dijemput Alia. Saya kan Sultan, anak Sultan, ya. Saya mau dijemput mobilnya pakai mobil apa? Tinggal pilih mobil apa? Tiba-tiba yang naik itu sandalnya peletoan. Iya Pak, maaf hujan. Maaf, maklum anak Sultan. Sekarang tidak ada yang repot. Itu kalau dihabiskan, saudaramu itu nggak dapat. Kalau dulu kan telepon adiknya, Dik, aku sudah di Starbucks. Tahu Starbucks? Di halte. Itu dulu orang bilang itu sampah. Sekarang halte istilahnya. Kalau kecil-kecil dulu itu, aku dulu orang Starbucks sekarang nggak ada. Dik telepon, Dik susulan. Saya dulu kalau aktivitas keluar ke bandara, telepon ke sini kesulitan. Bisa nunggunya itu setengah hari dewe itu kok. Mobilnya tidak ada, supirnya seimbang-imbangan. Waduh, kan serius. Yang lebih dekat adik saya, dekat 4 jam, setengah jam. Dek, susulan aku mulai landing pesawat. Adik saya berada di depan, saya keluar dari bandara pas. Kalau sekarang itu go semua, aku nggak punya pekerjaan, jadi nggak akrab sama adiknya gara-gara nggak tahu nyusul. Adik saya itu kalau nyusul itu pasti yang oleh-oleh obat, belum. Makanya sampai sekarang itu nggak pernah bawa oleh-oleh gara-gara naik bukan. Tidak ada yang nagih. Ini nanti akan terjadi kesulitan ketika bukan polisi. Artinya kita harus sadar, kita akan mengembangkan bagian sisi-sisi mana yang perlu kita kembangkan. Ada yang memang harus kita tinggalkan untuk keselamatan sosial. Saya contohkan ya, yang perlu ditinggalkan, maaf. Sekarang istri itu sudah dibuatkan tuh. Di Jepang sudah dijual bebas sekarang. Jadi perempuan itu kalau sampai kan rewel lagi. Sudah dengerin kan? Ini rewel kan? Dulu kayak pore, terus nanti duit kok dia. Uang dikeluarkan, diperintah tidak mau. Ada jangan lanang lah, aku tak kuku. Karena sudah ada boneka perempuan yang siap menerima perintah, mungkin lebih cantik dari aslinya. Jangan tergoda yang laki-laki. Tunggu ya, bahaya. Ini yang saya contohkan, tinggalkan itu di sini. Aja orang kecerdasan lah, gawe itu. Banyak siapa deh. Seharusnya kalau pagi masakan punya masak, goreng. Ini lebih pintar, tidak mau dia pakai sudah timernya, pemanasnya sudah ini. Wah, ada digeser semua gimana? Tidak ada fungsinya. Bahkan di kamar pun kegeser. Makanya ada rata-rata yang berbahaya. Kita memang perlu menjawab apa yang kita butuhkan, yang kita anggap sulit menjadi mudah dengan adanya internet ini. Ya tadi saya sudah sampaikan ke wah ini perlu banyak kerjasama apa. Jelas kalau kebutuhan saya sendiri sudah cukup. Tapi kalau dengan teman-teman mahasiswa ini, wah tak cukup sekali. Apalagi di sini 4.000. Kalau semua pakai lemot. Bukan hanya sekedar lemot. Nah ini nanti apa yang perlu kita kembangkan, ya, jawab apa, ya digeser ke ranah bisnis bisa. Jadi yang ke seksi aja,
Jadi apa caranya wong gak kecelakaan kan gitu kan. Sekarang ini kan mobil yang terbaru itu sudah ada radar jarak itu Pak, sensor itu. Jadi setelah ini jalan sendiri jarak sekian berhenti. Yang terbaru sekarang mobil dengan beli mobil yang terbaru, teknologi yang terbaru itu, dan itu sudah dijual murah sekarang. Mobil ini saya mau coba itu dulu. Mobil miliknya Toyota yang murah itu sekitar 200 jutaan. Ya, yang ada TSS-nya itu. Nah, itu sudah ada nadanya. Padahal 200 jutaan tidak menunggu 400 atau 1 miliar. Kenapa? Karena teknologi makin canggih, kos akan menurun. Itu bagus. Tapi kalau eksistensi manusianya yang hilang, nah ini ya tidak bagus. Jadi saya ngomong tadi perlu ada akal, ini hati. Zaman harus pakai hati. Hati kan mulai malih kayak sampean mari guyu sampen itu pore. Nah tadi yang nafsu yang terakhir. Nah ini mahasiswa, biarkan nafsumu tinggi itu, tapi arahnya nah ini ke yang positif. Akalnya tadi hatinya digunakan, mumpung kamu masih hidup. Karena kemarin itu nggak tahu yang COVID kemarin itu berita juga. Betul akhir mahasiswa balik innalillahi wa inna ilaihi raji'un emane. Siturun sok guyu ini sekat belajar guyu di pengeran kan. Nah sekarang kamu ini punya kesempatan. Saya mendorong ya, Pak Enrico juga mendorong, ya bisa mendorong. Karena untuk mencapai gelar doktor tidak mudah. Jadi kamu ini baru awal dan nanti akan lari ke sana. Silahkan, jangan puas. Waktu seluruh tidak cukup, ya tidak cukup. Karena itu ini sudah mulai dari motivasi sudah, informasi sudah, arahan sudah, ya kan? Endingnya nanti kemana sudah, Pak? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Saya ucapkan selamat, nanti mohon dilanjutkan Pak Dr. Enrico, Bu Anissa untuk memberikan banyak. Apalagi Bapak sudah menjadi praktisi mengajar di sini, menjadi bagian salah satu bagian pengajaran di Universitas Pasuruan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iketut Agung Enrico dari PT Telkom Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Mungkin kalau saya tidak ada sambutan karena saya sudah ada waktunya khusus nanti memberi kuliah gitu. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih buat Pak Rektor, Pak Dekan, Ibu Beni juga, Pak Kaprodi dan semua, dan Ibu Anissa juga bagaimana turut serta ke sini mendampingi kami. Tentunya adik-adik mahasiswa yang berkenan datang ke sini ya untuk ya sedikit menimba ilmu. Mudah-mudahan ada mahasiswa saya yang ini ya, kelas saya hari Sabtu ada nggak ya? Ada ya kawannya. Nanti kalau saya tanya bisa jawab ya. Ya. Mungkin itu saja Pak Rektor yang bisa disampaikan untuk sambutan, nanti lebih lengkapnya ketika sesi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni MOA PKS antara Fakultas Teknik dan PT Telkom bidang riset dan program MBKM.
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, kenang-kenangan dari PIC PMO BPM Universitas Yudharta Pasuruan oleh Dr. Weni Mamilianti, MP. Pemberian cedera mata. Selanjutnya penyerahan cedera mata kepada Bapak Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, Dr. Khalid Purtado, SE, MD. Nggak bawa apa-apa. Satu, dua, tiga. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya memasuki acara inti yakni kuliah tamu oleh Bapak Dr. I Ketut Agung Periko dari PT Telkom Indonesia dan dimoderatori oleh Bapak Imron Rosadi, Eskom Mkom. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak MC. Pak Indra tolong. Aku topnya biar bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam saudara kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. I Ketut Agung Endrikus selaku Senior Manager Research and Innovation Management PT Telekomunikasi Indonesia, kepada yang terhormat pihak manajemen PT Telekomunikasi Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Bapak Islamuddin STMT, kepada yang terhormat seluruh dosen mahasiswa dan informatika, dan kepada semua mahasiswa dan informatika yang kami banggakan.
Di sini sebelum acara kuliah kamu dimulai, saya selaku moderator akan menyampaikan terkait kurikulum kita Bapak Dr. Iketut Agung Enrico. Beliau selaku Senior Manager Research and Innovation Management PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian pengalamannya adalah di Telkom Indonesia 4 tahun 2 bulan Senior Manager Research and Innovation Telekomunikasi Januari sampai sekarang, Januari 2021 sampai sekarang. Kemudian sebagai Senior Manager IoT Internet of Things Platform Oktober 2018 sampai Desember 2020. Kemudian sebagai Digital Media Development PT Telkom Indonesia. Kemudian sebagai General Manager Platform Oktober Desember 2020, dan dia juga sebagai Develop Operate and Manage IoT Platform and IoT Connectivity of Telkom Group. Yang kedua, Manage the Service Creation of Telkom IoT Vertical Use Case. Yang ketiga adalah Develop Capability and Research Related to IoT Business in Telkom Group. Dan beliau juga termasuk pendidikannya yang pertama adalah sebagai Master of Science MSc Information System di Nanyang Technological University tahun 2008 sampai 2009. Kemudian sebagai Doktor Filosofi PhD Electrical and Electronic Engineering 2014-2015 di Universitas Indonesia. Kemudian untuk menghubungi beliau, bisa ke LinkedIn, ketik aja LinkedIn Iketut Agung Enrico, kemudian otomatis muncul profilnya. Jadi yang belum punya LinkedIn silakan daftar LinkedIn terlebih dahulu. Kemudian beliau juga bahasanya bisa multiple ya Pak ya, English, Indonesia, campur-campur. Kemudian certification sebagai Lotus Domino Administrator. Kemudian The Internet of Things King College London. Nah, itu tadi. Kemudian top skillnya sebagai System Administration, kemudian Sales Scripting sama Streaming Media. Itulah profil Bapak Dr. Iketut Agung Enrico. Nanti setelah kuliah tamu nanti ada tanya jawab dari mahasiswa. Sekaligus juga ini adalah momen spesial kita yang mana didatangi langsung oleh senior manager dari Telkom, dan nanti mahasiswa tolong diserap ilmunya dan pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga kita mampu untuk pengembangan di industri 4.0. Dan topiknya adalah peran teknologi cloud computing dan Internet of Things atau IoT pada industri perkembangan industri 4.0. Kita tahu sendiri bahwasanya kita adalah pengguna cloud computing, termasuk email, kemudian lagi OneDrive dan sebagainya. Tapi kita nggak nyadar bagaimana cara membangunnya dan perkembangannya. Yang kedua adalah perkembangan IoT. Kita tahu sendiri di teknologi pertanian, kemudian kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Internet of Things itu sudah berkembang biak. Bahkan Telkom sudah berinovasi dan sebagainya di bawah namanya Bapak Dr. Iketut Enrico. Ya, perlu kita tahu bahwasanya kita sebagai generasi muda milenial, kalau kita tahu dan memahami apa itu cloud computing, kemudian lagi apa itu IoT dan bagaimana perannya untuk perkembangan industri era 4.0. Untuk lebih jelasnya langsung saja nanti disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Iketut Enrico. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Imron, Pak Lutfi, Ibu Yuni, Pak Dekan, Pak dosen, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan ada siswa SMK juga ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Izin saya menyampaikan ya beberapa slide gitu ya, dalam rangka praktisi mengajar juga atau dalam rangka ya memberikan semacam kayak update teknologi apa yang sedang berkembang di dunia industri gitu ya. Harapan kami adik-adik juga mempersiapkan diri gitu. Karena tadi Pak Rektor juga menyampaikan ya, harus inline apa yang dipelajari dan bisa bekerja entah di mana gitu ya. Kalau saya terus terang saja mengajar di banyak kampus dan saya juga
merekrut beberapa mahasiswa saya yang bagus-bagus ya. Di sini ada contohnya Mbak Ijel, dulu mahasiswa di TPP banyak juga, ada beberapa anak yang nilainya bagus dan attitude-nya juga bagus. Saya mudah-mudahan dari Jakarta juga ada. Jadi mungkin kita perhatikan slide-nya gitu, kita di sini. Kalau di judulnya 4.0 tapi sekarang saya ubah menjadi 5.0 gitu. Karena memang sudah mulai bergeser. 5.0 ini memang belum banyak di Indonesia, juga belum terlalu siap, tapi tidak salah kalau kita menyiapkan diri di era 5.0. Enabler teknologinya adalah sepertinya tadi Pak Ibro sudah sampaikan, cloud computing dan IoT. Ini kayak jalan. Nah, kalau biodata ini tadi sudah dibagikan oleh Pak Ibro, kita bisa skip ya biar tes lebih bagus. Jadi kita lanjutkan, kita next Pak. Ya, ini biodata terus ya. Ya. Jadi ada yang dari kelas saya satu, siapa ya? Wahyu, siapa, saya ingatnya Wahyu doang. Siapa? Itu kalau saya ngajar ada yang sambil kerja gitu ya. Bagus deh sambil kerja, tapi kalau pas ditanya jawabannya masih kerja Pak. Suruh presentasi masih kerja. Ya kamu minggir dulu sih. Nggak bisa Pak. Wah ya udah. Tapi nggak apa-apa, yang kemarin belum present nanti saya ada tugas lagi, jadi sekali lagi nggak apa-apa supaya yang kemarin belum atau kurang baik dapat nilai yang bagus gitu ya. Pengennya semua dapat A ya Pak Bukti ya. Oke. Monggo digedein Pak itu. Bisa digedein. Ya itu yang kanan bisa dilihat. Ada nah itu duplicate slideshow yang bawah. Yang tadi di atas duplicate slideshow. Nah itu display. Nah, itu nggak bisa. Ya, oke next. Ya, yang tadi. Nah tentunya perkembangan komputer yang sudah sedemikian hebat. Nah ini sudah saya sampaikan di kuliah kemarin, tapi nggak apa-apa saya ulang buat yang sudah pernah dengar. Pertama kali komputer tahun 40-an atau 50-an, tapi yang mulai diekspos beritanya tahun 60-an. Nama komputer itu di generasi pertama ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer. Berarti 27 ton. Kalau sekarang komputer berapa? Itu laptop ada yang lebih kecil lagi gitu. Ukurannya 167 meter persegi. Lebih gede dari rumah saya. Kalau rumah saya RSS lebih kecil. Ini berapa kali rumah? Untuk komputer saja berisi 18.000 tabung vakum. Memang bahannya dulu belum ada IC, belum ada transistor, pakai tabung vakum. Gaya listrik 160 kW untuk satu kelurahan lebih. Mampu melakukan 5.000 operasi penambahan per detik. Kelihatannya hebat ya, 5.000 operasi penambahan per detik. Nah ini pertanyaan ulangan. Siapa yang tahu sekarang komputer kemampuannya berapa instruksi penambahan per detik? Ayo. Yang kelas saya boleh jawab lagi. Kemarin udah saya kasih tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak dengerin. Atau yang lain tahu berapa instruksi per detik komputer saat ini? Bisa jawab, nanti Mbak Angel kasih hadiah. Pak dosen juga bisa kalau mau jawab. Ada yang tahu siapa? Kemarin anak-anak jawab tapi salah, saya betulin. Ya, nggak ada yang tahu. Padahal ada dia. Ya, jadi kalau komputer sekarang gampangnya ya, dilihat speknya kecepatan clock prosesornya 3,3 GHz yang paling cepat. 3,3 miliar Hz atau CPU-nya itu 3,3 miliar kali berdetak dalam satu detik. Kalau asumsinya satu clock, satu Hz itu satu operasi, berarti 3,3 miliar operasi per detik. Itu 5.000 berarti sekitar 5 MHz. Berarti berapa juta kalinya ya? Jadi sedemikian cepatnya dan masih berkembang.
Sekarang sudah mau keluar yang 3,8 GHz dan seterusnya, ya. Jadi sangat cepat, sangat kecil. Nah, tahun 60-an, tahun 1970-an sudah mengecil ya. 80-an tuh ada produk namanya IBM. Itu saya masih kecil, saya udah dengar. IBM komputer PC, personal komputer, sudah bisa ditaruh di rumah. Tahun 90-an ada komputer yang lebih bagus, ada laptop juga. Tapi laptopnya masih tebal, bukan seperti ini ya, masih agak tebal. Dan harga laptopnya tahun 90-an itu di kantor saya di Kalimantan pernah beli. Harga laptopnya seharga mobil Kijang. Nah, kalau sekarang Kijang Innova ya. Dulu Toyota Kijang itu harga barunya 40 juta tahun 97. Nah, itu di kantor saya dibeli, wah ini harga mobil Kijang baru. Tapi itu masih tebal dan belum seperti sekarang. Tahun 2000-an dan sampai sekarang bahkan HP kita ya termasuk komputer sebenarnya ya. Kita juga bisa kan kerja pakai HP, cuman memang ketiknya agak susah. Nah, itulah perkembangan komputer sehingga yang macam-macam hal bisa dilakukan oleh kita, salah satunya karena evolusi dari komputer ini. Lanjut Pak. Tadi karena nggak ada yang dapat hadiah, nanti ada kuisnya ya Mbak, kuis kabut. Nah kalau mau ikut kuis, tapi ini hadiah beneran ya, bukan bohongan. Ada apa? Saldo link aja, bukan link URL ya, ini betulan link aja apa? WP semacam itu. Nanti ada, silakan siap-siap. Nah kalau ini perkembangan dari IoT, kalau dari komputer, IoT ini Internet of Things. Apa itu nanti ada penjelasannya. Tapi intinya tahun 60-an, kelihatannya tahun 60-an memang banyak penemuan baru di bidang komputer ya. Jadi tahun 60 ini ada dua komputer yang gede-gede tadi bisa saling berkomunikasi. Tahun 80-an ditemukan protokol IP ya, Pak Lutfi yang ngajar kerja sehari-hari. Protokol IP ditemukan tahun 80-an sehingga apa? Banyak komputer bisa saling terhubung. Tahun 90-an ada komersial internet. Tahun 2000 ada internet yang bisa dinikmati lewat mobile. IoT tahun 2010 dan katanya sekarang ada 21 miliar lebih perangkat yang terhubung ke IoT. Ya, next lagi. Nah, ini masih evolusi, nggak apa-apa biar ada wawasan ya. Kalau cloud computing sendiri, apa maksud dari cloud computing? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya, di atas awan bagaimana maksudnya? Komputasi awan betul, terjemahan literalnya. Tetapi artinya apa? Kalau Pak dosen nggak usah jawab. Ayo, SMK juga boleh. Apa itu komputasi awan? Mahasiswa saya siapa ya? Wahyu nggak ada ya? Nggak ada kerja. Siapa? Masih di magang Pak. Yang magang. Iya. 10 orang di magang. Jadi ya nggak ada yang bisa jawab ya, waduh saya. Malu ya. Biar nggak malu gimana ya? Hadiah 100.000 nih aja. Tapi harus benar jawabannya. Siapa? Bisa jawab berdiri. Ayo, Yang mau menjawab berdiri. Ayo berdiri langsung. Nanti dicatat nomornya. Ayo. Siapa? Mbak yang di depan. MC juga boleh jawab. Bu ini mau jawab Pak. Bu ini. Nanti langsung dari saya. Ya kalau komputasi awan maksudnya ya komputer tetapi secara fisik kita tidak megang. Kalau ini namanya komputer tapi ya fisik. Tapi komputasi awan itu kita nggak tahu tempatnya di mana. Contohnya banyak, bisa dilihat di HP ya. Ada ya Gojek, ada aplikasi apa game, semua itu menggunakan cloud computing karena servernya tidak ada di depan kita, ya. Adanya di entah di mana, nyebutnya di awan, ya, di cloud seperti itu. Layanan komputasi awan, ya mirip sih. Nah, ini perkembangan dari komputasi awan tadi tahun 60-an ditemukan cara berkomunikasi antar komputer. Kalau dulu disebutnya mainframe. Mainframe adalah artinya komputer yang gede-gede tadi ya. Tahun 69 ada proyek namanya ARPANET itu di Amerika Serikat sehingga ya tadi mulai berkembang ya, tidak hanya satu dua komputer, dikembangkan satu jaringan khusus ya. Tahun 70-an virtualisasi, tahun 97 yang mulai meledak. Cloud computing server tadi ya, itu mulai banyak digunakan. Sampai sekarang ada produk Amazon, kemudian worldwide public cloud service market. Artinya market dunia untuk cloud computing nilainya besar sekali, 266 miliar pound sterling ya. Public cloud service market di seluruh dunia besar sekali.
berapa juta triliun lah gitu ya. Jadi memang di Telkom juga ya, Ibu Anissa dan Mbak Yohana ini salah satu layanan yang mereka jual itu layanan cloud computing juga. Jadi tadi saya usul ke Pak Dekan atau Pak Rektor, Pak nggak usah bikin server sendiri, pakai cloud saja. Kalau server sendiri di kampus kan menghabiskan listrik, harus dikelola, AC-nya berapa. Nanti kalau ada user yang banyak akses, langsung bisa drop ya Pak Imron. Izin nih, bukan mau jualan, tapi ya bantuin Mbak Anissa sedikit ya. Jadi ada layanan cloud computing yang diselenggarakan oleh Telkom ya, di Telkom Sigma atau di mana, itu kita tinggal sewa sesuai kebutuhan ya. Elastik ya Mbak Anissa ya, bisa berapa berapa. Ini adalah nggak apa-apa lagi perkembangan teknologi cloud computing. Nah kalau ini mungkin sedikit berbeda yaitu 5G. Ya adik-adik sekalian mungkin pernah dengar ya 5G itu apa? Sebenarnya perkembangan juga dari generasi teknologi seluler, mulai yang pertama tahun 70-an, kemudian ada 2G tahun 90-an, ya. 3G tahun 2000-an, 4G sekarang sampai 2020, 5G sudah dimulai. Tapi memang secara resmi belum, karena Kominfo belum melelang frekuensinya. Jadi kalau adik-adik pakai 5G, sebenarnya 5G yang bukan bohongan sih, tapi yang sementara. Nanti kalau 5G yang beneran, frekuensinya sudah ditentukan oleh Kominfo, katanya sih tahun depan baru akan dijual, sehingga yang 5G yang aslinya bisa kita nikmati ya. Kalau berbagai teknologi 5G, misalkan autonomous car gitu ya. Saya sudah pernah naik mobil Tesla waktu China pernah gitu ya. Jadi yang nyetir nggak pegang setir, tapi sebentar aja dia takut juga kalau lebih pas setirnya itu dia bisa pegang sendiri. Autonomous car, telesurgery ya, dokter bisa melakukan remote operation, operasi jarak jauh itu nanti si 5G. Saya tambahkan sedikit teknologi fitur yang diusung oleh 5G yang terutama adalah latensi yang sangat kecil. Katanya latensi 5G itu 1 milisecond. Jadi kalau panca indera kita latensinya itu 1 sampai 10 milisecond. Jadi bisa jadi kalau saya nyolek Mbak Anissa, jangan Mbak Anissa nyolek Pak Imron gitu ya, panca inderanya 1 sampai 10 milisecond, dengan ada temannya kirim WA pakai 5G, secara teori 5G lebih cepat sampai ketimbang saya nyolek rasanya nanti 10 milisecond. Ya seperti itulah yang luar biasa dari perkembangan teknologi ya. Jadi nanti saya beri contoh apa saja fitur yang ada di 5G oleh negara yang sudah mengembangkannya dan kali ini di Jepang. Nah revolusi industri juga seperti itu ya. Dari mulai versi 1 tahun 1784 itu dulu mesin-mesin sederhana yang ada di pabrik, sistem mekanik, mesin uap, mesin tenun. Kemudian tahun 1870 ini industri versi 2, mass production. Mungkin ini dipicu oleh ditemukannya listrik. Jadi pabrik bisa dioperasikan produk-produknya itu pakai ban berjalan, assembly line, electrical energy, pabrik mobil ya berkembang di tahun ini. Versi 3, industri 3 tahun 1970, automation, komputer dan elektronik. Kalau ini mungkin dipicu oleh perkembangan komputer ya, ada elektronik, automation, robotik. Nah tahun 2010 industri versi 4, ya sebenarnya mirip dengan versi 3, tetapi semua terhubung ke komputer. Nah katanya tahun 2020 Society 5.0, namanya bukan lagi industri 5.0 tapi society, karena mungkin orang ingin ya industri teknologi itu berkembang untuk kemaslahatan orang, bukan sekedar industri saja ya. Nah kalau ada dilihat perkembangannya, cycle time-nya 1784 ke 1870 100 tahun, ke 1970 100 tahun, oleh yang 4 memendek 40 tahun, dan 4 ke 5 juga pendek 10 tahun. Artinya apa? Kita harus cepat mengejar ketertinggalan ya. Terutama Indonesia, saya pengalaman di lapangan melihat pabrik-pabrik gitu ya, masih ada yang pabrik versi 3, industri 3, bahkan yang versi 2 juga ada. Jadi pabriknya semuanya manual, pakai tradisional itu juga ada. Nah yang lain sudah 4 bahkan 5. Kenapa harus 4 bahkan 5? Ya supaya produknya bisa bersaing. Nah contoh, saya sedang sama teman-teman di BRIN itu meneliti teknologi yang digunakan untuk UMKM ya. Jadi ternyata harga roti buatan UMKM Indonesia dengan roti buatan China gitu ya, murahan di sana gitu. Kok bisa begitu? Gitu. Nah, itu memang ada penelitian yang sedang kami lakukan. Karena di China semuanya menggunakan IoT. Misalkan tepung masuk ditimbang secara otomatis ya. Jadi roti berapa itu sudah jelas. Kalau di kita belum.
tepung masuk 100 kilo, jadi roti berapa belum tentu gitu. Mungkin ada yang tercecer tepungnya, ada yang mungkin mohon maaf diambil oleh pegawainya, kita nggak tahu. Itulah yang membuat harga produk kita jadi lebih mahal dari produk China. Makanya harus mau ya, nanti adik-adik harus menguasai ini ya, karena nanti juga banyak pekerjaan yang hilang kalau industri 4 dan 5 ini berkembang ya. Kenapa hilang dan lain nanti kalau ada yang nanya boleh, tapi saya skip dulu dia ya. Lanjut ya. Ini ada video sedikit untuk menggambarkan, ini bisa di play ya. Ada suaranya? Ya, di play aja. Kalau suara nggak apa-apa, ini bahasa Jepang juga, kalian juga nggak ngerti kalau ini. Nah, ini menceritakan bagaimana Society 5.0 ya. Ini namanya Mbak siapa nggak tahu ya, Mbak. Korea Audio. Ini Mbak ini juga mahasiswa di data, sahabat kopi. Nah, ini dia dapat kiriman ya dari Shopee, tapi ngantar bukan pakai drone. Ya. 空からやってきたのは新たな配送サービスドローン宅配。荷物を届けるのが大変だった山間部での実施が始まり、いずれは都市部でも本格化していきます。またスマートフォンなどとの連携で自分が今いる場所に届けてくれるようにもなるでしょう。 Kira-kira artinya si drone ini bisa diprogram dan punya kemampuan angkat barang sampai berapa atau 20 kilo. 朝ごはん何にしようか。 Ini kulkasnya bisa diajak ngomong ya. Hari ini mau masak apa, mau makan apa. よろしく。例えば冷蔵庫に人工知能 AI が入ったら、話しかけるだけで今あるものでできるレシピを提案してくれたり、食材が足りなくなったら注文しますかと聞いてくれたり、そんな暮らしが当たり前になっていきます。 AI 技術を取り入れた AI 家電が毎日をサポートしてくれるようになります。 Si kulkasnya kan tahu kebiasaannya Mbak tadi ya. Kalau pagi hari minum susu atau makan sarapan apa, si kulkas beritahu ini telurnya masih ada atau ini susunya udah mau habis. Nah, kalau ini smart speaker, tapi ini udah banyak jual ya, coba jadi kalau punya uang beli ini harganya murah. Di rumah saya ada harga 300-an ribu. Nanti kalian bisa memonitas ya, siapa presiden Indonesia. Kalau kita nyalain lampu pakai bukan ke smart home ya, ini namanya smart speaker. Mungkin Pak Imron juga sudah. Nah, ini neneknya Mbak tadi ya, dia lagi kontrol ke dokter, tapi tidak perlu datang ke klinik, dia lewat telemedicine. Ini juga salah satu layanan yang sedang dikembangkan Telkom, Pak. Sudah ada, jadi untuk layanan di Yankes ya, jasa kesehatan Telkom, ada satu yang kita bikin seperti ini. Dia bisa ukur suhu sendiri, denyut nadi, tekanan darah, bisa telekonferensi dengan dokter. Ini ada layanan yang sedang kita kembangkan. Jadi ya seperti inilah yang 5G atau Society 5 untuk kesehatan. Nah, ini Mbaknya berangkat ke sekolah ya. Ini orang Jepang sehat-sehat ya, berangkatnya lari. Kalau di sini naik motor. Nah, ini traktornya kalau di Jepang nggak otomatis, tidak ada petani yang dorong traktor ya, karena di sana diprogram pakai satelit. Kebetulan di Jepang ada satelit khusus untuk pertanian. Saya lupa namanya apa, tapi tinggal diprogram, mereka akan traktornya. ICT の活用によって生育状況や日照時間などのデータを蓄積し、最適な育て方を導き出しています。 yang dibawa oleh si traktor. Ohayou gozaimasu, selamat pagi ya. Saya tahu ini cuma itu soalnya. Ya, di tokonya toko digital juga. Dia udah pesan dari rumah, kemudian tinggal diambil barangnya ya. Bisa jadi tokonya malah tidak perlu ada orang, dia tinggal ambil saja karena sudah dipesan dari rumah.
個人商店にも Tapi nggak tahu di Indonesia udah bisa belum ya? Pak Lutfi kayak begini ya? Takutnya hilang semua barangnya. Hilang. Ya. Nah, banyak ketemu dengan siapa ini ya? Cutting ya, cutting. Ya, ini si Mbak dan cuttingnya naik bis ke kampus ya. Nah, bisnya juga ini bis yang tadi otomatis tidak pakai driver ya. Mungkin bisa Pak diudahkan nanti bikin prototipenya kendaraan kecil lah. Society. Seperti itu yang sudah ada di Jepang, dan kita semua yang harus bertanggung jawab untuk membuat ini di Indonesia. Kalau kami di Telkom juga tidak mampu, saya maunya terbatas ya Pak Lutfi. Kalau misalnya saya perlu untuk AI ya, saya akan tanya Pak Lutfi gitu ya. Saya tahunya mungkin 1-2 saja. Tapi Telkom harus banyak bekerja sama dengan salah satunya kampus-kampus ini. Nah ini mungkin lebih banyak diskusinya ke arah IoT ya, karena cloud computing mungkin kalau saya terangkan pada ngantuk gitu ya. Yang saya kuliah hari Sabtu aja banyak yang kelihatan ngantuk sekarang ya. Kalau ini IoT, Internet of Things ya, kalau diartikan secara kata per kata ya, semua benda yang kita bisa hubungkan ke internet itu menjadi IoT. Bendanya apa saja, bisa macam-macam ya. Bisa teko, gelas, lampu, sepatu, kipas angin, mobil, pesawat dan seterusnya. Tapi itu terjemahan secara mudahnya, literal ya. Semua benda yang kita koneksikan ke internet sudah jadi Internet of Things. Kalau internet sepatu ya Internet of Shoes, Internet of Kompor dan seterusnya. Oke, nah kalau ini terjemahan atau definisi yang lebih akademis ya, tapi ada banyak juga. Saya ambil contohnya IoT, interkoneksi antar perangkat yang memberikan kemampuan berbagi informasi sehingga bisa dibuat aplikasi-aplikasi yang inovatif. Kalau saudaranya IoT ada M2M atau mesin to mesin. Kalau dulu sekitar tahun 2010 banyak disebut, sekarang sudah tidak banyak disebut. M2M adalah komunikasi antar device dengan kemampuan komputasi, dengan tujuan meniadakan atau meminimalkan campur tangan manusia. Tadi ya, jadi semua kalau di Jepang tadi campur tangan manusia sudah semakin sedikit. Ini adalah jasa atau manfaat dari IoT tadi. Nah ini adalah kalau kami nyebutnya value chain atau apa? Runutan komponen-komponen yang ada di IoT. Kalau sebelah kiri ada device, ya. Sensor, microcontroller, ada Wi-Fi-nya sendiri, ada connectivity yang jarak jauhnya seperti LoRa dan NB-IoT dan seterusnya. Itu dari sisi device yang paling kiri. Yang kemudian yang kedua network atau connectivity, itu akses internet ya. Kalau di Telkom lengkap, ada 4G, ada Vsat, ada IndiHome dan lain-lain. Itu memang harus ada sehingga sensor-sensor tadi bisa kirim data ke cloud ya. Yang ketiga platform, yaitu cloud computingnya sendiri, servernya sendiri ya. Dan ini Telkom IoT platform contohnya. Dan yang terakhir application. Tentu adik-adik banyak yang sudah belajar ya bikin application dengan macam-macam ya, PHP mau bikin, tapi PHP bukan PHP pemberian berfungsi ya. PHP apa? Program, salah satu program website programming. Nah, kalau disingkat BMPA, jadi 4 value chain ini. Kalau saya ngajar IoT, slide ini pasti saya tanya kalau UTS dan UAS, karena para mahasiswa harus tahu ya bagaimana arsitektur atau konsep IoT ini dibuat. Yang unik tentunya dari sebelah kiri ya. Kalau project IT biasa itu tidak ada sensor biasanya, tapi kalau IoT harus ada mengukur suhu, mengukur ketinggian air dan seterusnya. Oke, next. Nah ini juga yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah ya. Jadi Indonesia ini dipandang oleh para ahli negara yang hanya pengguna teknologi, tapi harapannya ke depan menjadi inovator dengan cara macam-macam. Adik-adik bisa bikin startup misalnya ya, atau jadi peneliti, atau juga jadi inovator. Nanti kalau punya karya startup bisa, kalau di Telkom ada startup Indigo Incubator yang kalau kalian punya produk yang bagus mungkin bisa di funding dari Telkom ya. Mungkin Telkom akan beli sahamnya sebagian, tapi produknya
dikembangkannya seperti itu. Nah, dalam rangka ini juga pemerintah sudah menyatakan Indonesia membutuhkan talent sebanyak 9 juta sampai 15 tahun ke depan gitu ya. Artinya setahun dibutuhkan talent 600.000. Ya kalian makanya ya, beruntung kalian berada di jurusan prodi informatika. Itu sangat dekat dengan ini, dengan kebutuhan di market. Nah, silakan menguasai ilmu sebanyak-banyaknya sehingga mampu nanti ya masuk ke industri yang seperti diminta oleh pemerintah. Oke. Nah, ini konsepnya kalau di PT Telkom ITRI, yang ITDRI itu adalah lembaga riset dan inovasi di Telkom ya. Ada 5 pihak yang harus saling bersinergi untuk mengajukan inovasi. Dari bawah saja ya, akademi ya tentunya. Kenapa saya mau diundang ke Yudarta? Karena saya merasa harus menggandeng Yudarta dan kemarin di ITN dan sebanyak-banyaknya. Karena kami tidak punya semua kemampuan. Kalau di ITN kemarin, riset yang kami minta adalah energi baru terbarukan. Itu mereka sudah buat kampus di sana pakai tenaga surya, Pak Luki. Jadi tidak kayak listrik gitu ya. Ya memang PLN rada komplain gitu, kenapa nggak pakai ya? Karena mereka tujuannya untuk riset yang bisa dimanfaatkan. Nanti mudah-mudahan di data punya juga. Ini spesifik apa atau terserah apa yang memang sesuai dengan lingkungan sini. Jadi kalau mau kerja sama dengan Telkom, tentunya Telkom dengan senang hati ya membantu. Pihak kedua ya bisnis, ini contohnya Telkom sendiri, BUMN maupun perusahaan lain. Nah, akademi dan bisnis ini yang menjadi dukungan pemerintah untuk matching fund ke daerah yang Bu ini. Jadi bisnis, akademi dan government. Kalau matching fund berarti 3 itu. Tambah lagi teknologi provider, karena kita harus banyak belajar dari penguasa teknologi dunia yang ada Microsoft, Google dan lainnya. Itu kita minta mereka juga join di komunitas ini untuk membagikan ilmu. Dan terakhir komunitas tentunya juga harus digandeng. Ada BRIN, ada macam-macam ya, asosiasi IoT dan lain-lain, IEEE ya. Itu juga. Jadi ini istilahnya pentahelix ya. Akademi, bisnis, pemerintah, teknologi provider dan komunitas. Ini tolong lihat baik-baik ya. Nanti di quiz kau kayaknya keluar. Yang paling di foto juga ada 1 soal ya. Oke, next ya. Kalau Pak Imran juga boleh ini ya, kahut. Asal nggak malu kalau kalah ya. Jadi ini sedikit promosi karena saya dari Telkom menyampaikan gitu ya. Apa sih yang ada di PT Telkom untuk mendukung digitalisasi di Indonesia? Ada 3 aspek. Pertama, ID-ring itu backbone. Kalau backbone di manusia kan tulang punggung ya. Kalau di jaringan internet itu berarti yang utama ya, yang di Pulau Jawa sampai Kalimantan sampai mana itu sambungan internet yang terang yang besar namanya backbone. Panjang backbone di yang sudah digelar Telkom itu 166.000 km lebih, 4 kali keliling bumi. Ya jadi bayangin. Salah satunya Mbak Anissa yang masuk yang gelar backbone ini kan. Jadi capek juga ya berarti kali keliling bumi. Backbone ada 4 kali keliling bumi, satelit. Nah, perusahaan yang punya satelit sampai ini mungkin 3 sekarang, dulu masih 4 yang punya 3 satelit ya PT Telkom gitu ya. Kemudian ID akses yang kedua, akses ini adalah yang jaringan ke rumah-rumah ya. Tadi kalau backbone-nya dan aksesnya ke rumah. Ada IndiHome, ada ya Polri, Telkomsel dan seterusnya. Kalau IndiHome pelanggannya ini masih 7 juta salah ya Mbak, bisa sekitar 8 juta lebih ya. Wi-Fi ID ada 300.000 lebih gitu. Nah ini saya sering kalau saya begini ya, teman-teman adik-adik mahasiswa suka dikomplain, Pak harga kuota Telkomsel kan mahal ya, makanya kami males pakai itu. Tapi saya bilang sih jangan mahal itu ada alasannya. Pertama kualitasnya tentu baik. Yang kedua Telkom juga diminta oleh pemerintah memeratakan sinyal ke seluruh Indonesia gitu ya. Kalau perusahaan lain mohon maaf yang swasta ya itu tidak harus. Mereka mungkin banyak di kota-kota besar gitu ya. Ketika saya ke pedalaman ke NTT udah jarang sinyal-sinyal yang tadi swasta. Kalau di sini saya nggak tahu Pasuruan mungkin masih dia. Makanya itu semacam disubsidi sehingga ya Telkomsel agak sedikit mahal tapi sebanding dengan kualitas dan juga merata di seluruh Indonesia. IndiHome juga begitu walaupun banyak yang komplain gitu ya, tapi saya melihat masih yang terbaik. Kalau ini kacamata saya sebagai netral gitu ya. Saya kira karena punya pelanggan yang sampai 8 juta itu sudah proven dibebani pelanggan yang cukup banyak. Kalau perusahaan lain hanya sedikit ya mungkin tidak sampai 1 juta itu mengelolanya masih mudah saja mereka banyak masalah gitu. Apalagi kalau nanti sudah mengelola 8 juta seperti.
Jadi saya rasa Telkom dari sisi ID ring dan ID akses itu masih yang paling cool ya. Izin ya saya promosi. Yang terakhir ID Convergence Digital, yaitu bisnis digital sendiri ya. Ada data center, ada IoT platform, data dan seterusnya. Ini adalah bisnis masa depan. Kalau di atas bisnis yang saat ini, tapi mungkin kedepannya makin kecil porsinya ya. Saya dengar Elon Musk ya sudah menggelar apa itu satelit low Earth orbit, sudah bisa dinikmati di beberapa tempat dan konon katanya harganya murah. Nah, ini ancaman juga tanda kutip buat perusahaan seperti Telkom. Kalau kedepannya Google, Elon Musk bikin yang murah, mungkin yang dua di atas itu semakin mengecil. Makanya sekarang kita beralih ke bisnis digital yang bawah seperti itu ya. Terima kasih. Next. Jadi intinya dari slide tadi adalah Telkomsel walaupun mahal ya ada ininya ya, ada keuntungannya. Ya ini mirip dengan yang tadi ya, ada beberapa tipe dari connectivity GSM. Kalau di IoT ini GSM yang diperuntukkan untuk connectivity yang real time. Kalau perlu data yang real time ya Pak Imron atau Pak Lutfi, kalau untuk IoT diminta datanya saat ini juga tidak harus menggunakan GSM. Kalau yang lain ya bisa. Contohnya kalau yang FTTH fiber to the home atau video bisa, tapi tentunya lokasinya ada di rumah-rumah atau di gedung. Wi-Fi ini juga sudah banyak ya, cuman memang ini lebih ke layanan, bisa ke masyarakat, ke mahasiswa di sekolah-sekolah. Satelit tadi ya, satelit ini menjangkau seluruh tempat. Kalau sinyal GSM dan Indihome kan hanya ada di perkotaan mungkin ya, atau di desa, tapi ini di laut, di hutan tidak ada sinyal. Tentunya kalau diperlukan harus pakai satelit. Dan terakhir ada connectivity yang khusus IoT namanya LP1, Low Power and Wide Area Network. Ini nama teknologi yang kita adopsi LoRa. Nanti monggo Pak Lutfi, Pak Imron ya, kita sedang jajaki beberapa riset yang berbasis LoRa. Misalkan kirim sensor suhu, connectivity-nya pakai LoRa, itu keuntungannya low power sehingga sensor tadi bisa bertahan berapa tahun. Low cost juga, untuk biaya berlangganannya sangat murah. Kalau biaya GSM kan sebulan berapa? Kuota itu mungkin 50.000 atau berapa, ini hanya mungkin 10% saja menggunakan LoRa. Ini juga sedang banyak. Kalau nanti dikehendaki Yudarta mau pasang LoRa di sini, saya bisa kirim tim untuk pasang LoRa ya, izin nanti Mbak Nisa kalau memang boleh, atau dari sini. Dan mereka tadi kan ada MOU juga, kali bisa nanti kita berikan secara gratis untuk kirim LoRa. Kalau perlu modul-modul IoT LoRa-nya, mahasiswa dia bisa ambil skripsi, itu juga bisa kita. Itu ya, jadi ada beberapa connectivity untuk IoT atau digital bisnis yang diselenggarakan oleh Telkom. Ya, next-nya. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya, beberapa contoh use case inovasi yang sudah kita buat, riset dan inovasi. Yang pertama yang cukup kami banggakan yaitu kami ikut membantu program pengentasan pembasmian COVID ya, tahun 2020-2021 sampai tahun ini. Sistem trace dan track vaksin itu kami bantu monitoring. Jadi mulai dari pabriknya di Bio Farma sampai terkirim ke fasilitas kesehatan itu dijamin ya keberadaannya dan suhunya. Kalau Sinovac itu kan 2-8 derajat Celcius, kalau dia lebih panas dari itu rusak ya. Tapi kalau ini karena dimonitor terus dengan sensor IoT, ini terjamin tidak akan ada masalah. Kalau suhunya udah mulai naik akan ada peringatan gitu ya. Sistem track and trace logistik vaksin obat dan lain-lain. Oke, next-nya. Nah, ini juga salah satu use case IoT untuk farmasi ya, kimia farma. Jadi industri farmasi ini adalah industri yang paling kritikal nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena mereka memproduksi obat. Yang mengkonsumsi obat tiap harinya mungkin jutaan. Ya contohnya yang mohon maaf ya, ada kejadian sirup obat ya yang menyebabkan penyakit ginjal untuk anak-anak. Nah, ini untungnya bukan kimia farma yang produsen obat sirup itu ya. Nah, tapi ini di kimia farma kami sudah minta mereka, bukan minta ya, mereka yang meminta Telkom agar pabriknya termasuk ke industri 4.0. Artinya ada sensor, ada segala macam operasional yang dibantu oleh mesin-mesin tadi ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya pengalaman saya. Waktu saya dulu kuliah di Singapura ya tahun 2008-2009, saya pernah ke Bandara Changi. Ini mohon maaf ya saya menyombongkan diri pernah ke Singapura ya. Tapi saya boleh saran kalau ada yang punya uang silakan ke Singapura. Dia negara maju. Ya. Saya di Changi
waktu itu sakit kepala dan beli obat sakit kepala namanya katakanlah Panadol gitu ya. Saya beli, terus saya ngobrol dengan kasirnya, karena kasirnya lumayan cantik gitu ya, bapak saya bilang, Mbak ya, tapi bahasa Inggris ya ngobrolnya. Mbak, saya beli Panadol di sini harganya mahal nih. Kalau di Jakarta banyak lebih murah hasilnya. Terus mbaknya menjawab, Pak, obat ini berbeda, kualitasnya lebih baik daripada yang di Indonesia. Saya kan kaget ya. Masa sama-sama Panadol kok harganya kualitas lebih bagus di sana. Saya nggak percaya waktu itu. Tapi ya karena dia cantik ya saya yang penting ngobrol. Lepas itu saya pulang kerja dan dapat proyek ini. Lihat pabrik kimia farma, langsung saya tiba-tiba ingat kepada mbak itu tadi. Dan saya merasa ya benar juga. Kenapa? Karena sistem kontrol di pabrik obat yang tadi saya bilang kritikal itu dikontrol oleh manusia. Jadi ada yang ngecek pemurnian air. Nah kalau di obat itu bahan baku yang utama air, ya, harus murni, harus bersih. Dicek kadar pH-nya, kadar karbonnya, bakterinya, itu dicek dengan mata. Bayangkan kalau tadi yang memeriksa itu malas, udah malas lah, jadi mager lagi main game gitu ya, tidak ngecek, nah itu bisa terjadi kualitas airnya turun sehingga kualitas obatnya menurun. Nah oleh sebab itu sekarang mereka sudah dioperasikan, ada sensornya di pemurnian air ya. Kalau ada masalah dengan air, parameternya berubah, itu langsung proses produksinya dihentikan. Gitu ya. Jadi memang benar-benar IoT ini tujuannya meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Oke. Nah ini ada juga beberapa contoh riset smart plantation. Ini dengan Mbak Yohana juga kalau nggak salah di Mojokerto ya. Mbak Yohana bukan ya. Mojokerto ini ada kebun durian namanya di Durian Park. Ini yang punya Pak Yusron namanya ya. Pak Yusron ini adanya Cak Nun kalau nggak salah. Minta Telkom buatin dong supaya sistem penyiraman airnya, pemetaan pohonnya itu otomatis. Di sana ada 6 hektar kalau tidak salah gitu ya. Jadi kita sudah irigasinya menggunakan IoT, kemudian ya pakai drone, dan kita bikin pengukuran seluruh haral tanah juga ya. Jadi kita cepin aplikasi digital plantation. Jadi kalau mau nyiram mau apa bisa lewat aplikasi ya. Itu contoh di Mojokerto. Nextnya. Nah, auto weather station ini untuk pertanian. Jadi kita punya satu khusus perangkat ya, yang isinya bisa mengukur kadar curah hujan, suhu, sensor tanah, dan macam-macam kecepatan angin ya. Itu dalam satu perangkat yang namanya auto weather station. Monggo kalau di sini juga ada riset yang terkait pertanian gitu ya, mau coba prototipe atau membuat yang seperti ini, nanti kami bisa berikan guidance. Nextnya smart poultry. Nah, IoT bukan hanya dinikmati oleh manusia, tapi oleh ayam. Gitu ya. Jadi betul. Jadi bahkan di sana ayam tuh lebih berharga dari manusia. Nah, saya serius ya, karena ayam di sana jumlahnya dalam satu kandang 30.000 ya, satu kandang. Dan kalau pertanian besar, peternakan besar bisa ada 10 kandang, jumlahnya 300.000. Kalau satu kena penyakit, bisa lainnya tertular. Makanya kami ke sana sebelum COVID malah ya, itu mandinya 3 kali sebelum ketemu ayam itu. Ya, jadi dari luar masuk ke dalam disiram disinfektan, masuk ke kantor. Sama orang kantor, Pak mandi dulu, keramas, ada keramas. Habis keramas, mau masuk ke area kandang lagi disiram disinfektan. Jadi gitu. Mau ketemu ayam harus mandi 3 kali. Nah ini ya. Tapi, nah itu. Kalau pacar malah nggak mandi ya. Ya, jadi itu membuktikan apa sudah sampai ke tadi ya, hewan ini tujuannya menjaga ketahanan pangan. Ya kalau nanti semua ayam terkena wabah, ya kita juga yang repot ya, tidak bisa makan ayam. Nah seperti itu contoh dari IoT untuk peternak. Nah ini yang menarik juga satu use case untuk kesehatan. Ini adalah penelitian saya dulu waktu di UI ya, membuat MyCardio namanya, MyCardio sistem telemedicine untuk pasien penyakit jantung. Ya jadi kenapa kami meneliti ini? Pertama, penyakit jantung ini pembunuh nomor 1 di dunia. Ya. Jadi 1/4 atau bahkan 1/3 orang itu meninggalnya karena penyakit jantung. Ya. Mohon maaf kalau di sini berapa katakanlah 1000 orang ya, misalkan, berarti sekitar 300 orang nanti meninggalnya karena penyakit jantung. Nah, penyakitnya berbahaya dan jumlah dokter di Indonesia sangat sedikit. Jadi jumlah dokter di Indonesia rasionya 43 berbanding 100.000. 43 dokter melayani 100.000 masyarakat. Nah, ini
rasio yang terendah kedua kalau di Asia Tenggara. Yang di bawah Indonesia kalau tidak salah Laos. Even Timor Leste itu lebih banyak dokternya, rasionya ya. Nah dokternya sedikit dan mereka banyak tinggal di kota besar, di kota kecil. Ya kalau Pasuruan mungkin termasuk kota besar ya. Tapi kalau kota seperti tempat tinggal bapak saya di Singaraja Bali, dokter jantungnya hanya 1-2. Jadi sangat riskan orang yang kena penyakit jantung itu mungkin banyak yang tidak tertolong. Oleh karena itu kami bikin supaya tes atau cek penyakit jantung bisa dilakukan cukup di puskesmas menggunakan EKG, sfigmobarometer gitu ya, dicek tekanan darah, EKG-nya, nanti hasilnya akan terkirim ke kota besar ya, dokternya mungkin ada di kota besar dan dia ada sistem prediksinya. Mungkin jangan Pak Imron lah, saya dengan cek, Pak Diko ini bentar lagi kena serangan jantung gitu, dan itu segera diberitahu dan dirujuk oleh dokter ke rumah sakit. Nah, itu contoh-contoh pemanfaatan IoT untuk healthcare atau kesehatan. Nah ternyata sudah selesai pemaparan saya. Kalau pertanyaan nanti ada sisinya sendiri ya Pak Eko. Oh bisa langsung aja atau mau kuis dulu? Kuis Kahoot ya Pak Angel, tolong dipandu kuisnya. Siapkan handphone ya, boleh bawa handphone ya. Handphone nanti Mbak Angel kasih petunjuk. Untuk ikut Kahoot ada hadiah 3 besar ya. Hadiah pertama 200.000 dolar Zimbabwe tadi 200.000 rupiah. Juara kedua 150 ya, lumayan buat traktir Pak Imron ya. Juara ketiga 100.000 ya. Silakan disiapkan haknya untuk case lainnya, silakan diambil atau mau disiapkan dulu ya. Buka website-nya, tidak perlu install kan ya banyak, tinggal buka browser, nanti ada alamatnya ya. Dosen juga boleh ikut, barangkali menang. Ya jadi kalau nggak salah kahoot.it ya, IT, kahootnya kahoot.it, tolong buka. Pesertanya harus banyak ya, kalau cuma sedikit nanti menang semua. Kahoot.it ada ini ya, pinnya. Nusantara 3. Ya. Silakan masukkan kalau sudah buka kahoot.it, pinnya 9562964. Nah, ayo. Ada hadiah ya. Tidak kena pajak lagi dia. Ya ada sudah Alfa, Atar, kemudian Anton, Pangrusoba. Oh iya. Ini yang mana ya? Itu belakang Pak. Oh. Bagus 11, ayo maksudnya ada 150 lah. Pinnya dir Pak. Wah, Cimeng ini siapa ini? Ya, nama asli aja. Oh, bisa nama asli. Ya. Nama asli aja. Ya, nggak apa-apa sih. Bisa. Cimeng itu kalau saya dulu ganja ya. Silakan sebelum nambah ya. SMK bisa ikut semua. SMK boleh. Ayo SMK, kalau menang kalian mengalahkan mahasiswa dan dosen. Ya, kita tunggu 2 menit lah ya. Ayo mbaknya, habis boleh. Kenapa?
Oh, limit budget. Opinnya apa sih? Oh. Nah, coba pantesan dan nambah-nambah. Nah, kalau 11 orang ikut ya bagi-bagi aja duitnya. Ya, kita tunggu dulu. Maaf, salah teknis. Sambil nunggu mungkin ada satu pertanyaan dulu. Siap. Mungkin ada satu pertanyaan baik dari mahasiswa, sebutkan nama dan jurusannya apa, semester berapa, atau dari SMK Darut Taqwa, sama ada SMK N1 Wonorejo. Ya, kebetulan kita ini juga di SMK Darut Taqwa diajari IoT, SMK PKJ juga ada IoT, dan di Udara juga IoT. Silakan, ada pertanyaan, satu pertanyaan dulu sambil menunggu kuisnya. Silakan. Ya, SMK tanya. Ada pertanyaan enggak? Ya, yuk. Tidak ada. Apa itu ada? Silakan berdiri, Mas. Ya, namanya siapa? Saya Muhammad Ali Sadir ini, saya dipanggil Gilby. Mungkin pertanyaan saya, karena saya semester 5 belum mempelajari tentang komputing, mau bertanya tentang komputingnya, apakah di klub komputing itu ada tipe-tipenya atau bermacam-macam apa namanya di klub komputing itu, dan yang kedua mungkin industri apa yang biasanya jalan di teknologi. Makasih, Mas Kimi ya. Bagus pertanyaannya nih. Harusnya jawab Pak. Dosen pengampunya beliau. Tapi izin mungkin saya sedikit menjelaskan. Kalau teknologi tentu macam-macam ya, Mas. Ada kalau softwarenya juga macam-macam. Ada virtual machine, ada Proxmox, ini sampai jalan saya. Ada Proxmox, ada macam-macam ya. Kemudian nanti yang diajarkan tidak hanya cara mengoperasikan Proxmox-nya, tetapi juga hypervisor, ada juga sistem operasi Linux ya, nanti juga saya ajarkan. Silakan nanti kalau senang oprek Linux bisa nanti sudah siap belajar program. Kalau industrinya apa saja, hampir semua Mas, karena hampir semua industri harus mau menggunakan cloud computing. Tapi tadi saran saya di data tidak usah naruh server di kampus ya, repot ngurusnya. Lebih baik pakai cloud, saya rasa lebih efisien dan lebih handal. Mudah-mudahan jawab ya, Mas. Terima kasih. Ya, back to tahun atau sudah siap? Mungkin ada lain yang mau bertanya, Pak dosen juga boleh. Oh ya, Pak, ini mau tanya terkait kolaborasi riset dengan Telkom. Apakah riset ini dengan udah Pak? Nah ini saya tanya terkait riset Pak dengan kolaborasi dengan Telkom. Apakah riset ini dengan kolaborasi dengan Telkom itu basisnya yang IoT, apakah menyeluruh Pak? Karena bidang kita ini kan bidang teknologi komputer itu secara umum kan besar, bukan saja IoT. Apakah basisnya aplikasi, deep learning, apakah bisa Pak? Kalau saya melihat tadi yang di paparan itu yang di slide, saya teringat waktu di masa 2019 waktu PKM itu tadi ada sensor apa Pak, penyiraman otomatis ya. Waktu itu saya punya topik 2 kebetulan di PKM itu Pak, mahasiswa. Nah satunya tadi yang waktu penyiraman itu enggak saya ajukan. Nah waktu itu ternyata diajukan oleh UGM. Di catatan saya ada Pak itu Pak, sudah saya kasih prototipenya. Waktu itu saya punya lahan 2 hektar, waktu itu ada kulinya itu kalau spray itu biayanya mahal. Nah rencananya saya pakai spray otomatis gitu, biar hemat biaya. Ternyata prototipe itu nggak saya ajukan ke mahasiswa, dipakai UGM. Oh ini catatan saya, cuma 1 Pak yang terbulan apa yang diterima itu.
Nah ini yang pertanyaan saya, kolaborasi dengan Telkom ini apakah di bidang IoT, apakah menyeluruh Pak di seluruh bidang komputer? Karena selama ini kalau di Universitas Jakarta, kalau bidang IoT itu masih kecil banget, masih dasar. Ya, mungkin masukan dari Pak Akin itu gimana Pak? Di arahan dari Pak Akin. Makasih Pak Lutfi. Jadi sebenarnya kalau riset ini ya apa saja. Bahkan ada beberapa riset yang sosial, itu kita juga jalan dengan beberapa kampus. Kalau saya karena basic saya memang IoT lebih banyak ke situ, tapi monggo. Terutama kalau inovasi nanti bisa terimplementasi di lapangan atau menjawab permasalahan di masyarakat, itu pasti kita sebenarnya. Jadi silakan segala macam jenis riset kami siap kolaborasi. Ya, ini saya punya punya ide dengan teman-teman yang waktu itu 2019 yang lulus. Semenjak saya waktu kuliah itu punya ide, pengennya saya itu mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Waktu itu saya menyampaikan sama mahasiswa itu, ayo bikin aplikasi kalau bisa ini petani itu kalau bisa didongkrak ekonominya. Selama ini kan ada ininya Pak, ibaratnya itu ada pengepulnya. Kebetulan saya suka buah durian. Jadi buah durian ini mulai dari dulu saya suka. Tapi kelemahannya di sini Pak, ada gap kalau saya pengen beli durian, tapi tempatnya di mana gitu. Itu kesulitannya si pembeli. Jadi pinginnya saya bikinkan aplikasi. Kalau saya pengen durian, saya tinggal searching tempatnya di sini, ada nomor HP-nya, ada map-nya. Nah selama ini kalau kita pakai yang di Gojek itu hanya muncul kita searching, misalkan di Gojek itu ada GoFood, ada yang nganter, tapi alamatnya nggak tahu. Nah, pinginnya saya itu ada lokasinya, ada map-nya, ada nomor teleponnya. Waktu itu 2017 semenjak saya kuliah, saya sampaikan sama mahasiswa, ayo bikin aplikasi, kalau bisa itu bikin aplikasi namanya yang unik juga. Kalau bisa bikin aplikasi kayak gini aja, pasar desa, pasar rakyat desa. 2017 sudah dibikin database-nya sama mahasiswa, tapi waktu itu belum sempurna Pak. Saya bilang sama teman-teman, kalau kamu nggak dibikin ini, jangankan 3 tahun nggak dibikin, 2 tahun aja nggak dibikin, ini dibikin orang duluan. Ternyata terbukti Pak, sekarang sudah dibikin namanya Pak Tani Digital, kalau nggak salah aplikasinya. Tapi di situ masih ada gap, belum ada namanya itu Google Map-nya belum ada. Kalau kita mau order, di situ masih belum ada istilahnya itu kalau mau check out berapa, terus lokasinya di mana, siapa yang ada, masih belum ada. Kalau mungkin dari pihak Telkom, mungkin riset dalam bidang aplikasi kalau bisa, mungkin mohon arahnya Pak. Ya. Jadi semacam marketplace ya. Marketplace. Bahasa marketplace. Silakan. Dengan senang hati, tapi tentunya mesti kayak riset ya. Di awal harus siapa customernya, siapa suppliernya, dicek semua. Siap, nanti kita bisa masukkan ke MOU mungkin atau PKS kalau memang berpandangan perlu. Iya. Soalnya kalau saya lihat cross-check di aplikasi masih belum ada seperti itu. Bahkan kalau kita bikin aplikasi itu harus beda Pak. Kalau misalkan bikin aplikasi kayak Tokopedia, ngapain dibikin kalau di Tokopedia sudah sempurna? Karena kalau saya punya ide ini kan saya lihat di ini Pak, di Pak Tani Digital ini ada gap, masih ada gap. Jadi masih bisa disempurnakan. Tapi kalau aplikasi itu sudah sempurna kayak Shopee, Topet, ngapain dibikin ulang? Karena sudah sempurna gitu Pak. Ya. Oke, jadi terima kasih idenya, nanti kita coba tajamkan lagi. Tidak tertutup, mau topik yang lain juga nggak apa-apa. Pak Ivan. Ya udah, kita nunggu masih ada pertanyaan ya. Oke, itu tadi Pak Lutfi ya. Jadi memang tujuannya dan kedepan kita menjalin silaturahmi, kemudian kedua adalah ada bertemu untuk pengembangan riset antara akademisi sama praktisi juga sama BUMN. Melalui otomatis nanti ada platform dari Kemdikbud yaitu Direka sama Mahasiswa. Jadi itu langsung pendanaannya dari Kemdikbud, ada
mitra dan ada juga pengguna yaitu sektor pertanian atau yang lain. Kemudian mungkin ada yang lain, silakan. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait tipe cloud computing ya. Cloud computing kalau adalah IaaS, IaaS sama SaaS. Kata udah dijelaskan di tadi. Kemudian kalau penggunanya banyak, di Telkom tadi sudah tersedia juga termasuk IoT sama cloud-nya. Kemudian di sini juga Pak Hendri itu memang mereka itu membuat tapi hanya sebatas prototipe, masih belum sampai di tahap pemasaran sama pembuatan secara massal. Jadi di sini ada Bapak Faisal juga sama Bapak Abidin selaku pembimbing mata kuliah IoT. Bapak Abidin belakang yang pakai baju kotak-kotak itu. Pak Abidin itu Bapak Abidin. Jadi mohon maaf, di ruangannya itu banyak solder Pak. Banyak solder, banyak yang perangkat. Memang itu sambil dia merakit. Kadang ada konsletnya biasanya. Atau kena solder panas ya. Itu Bapak Bidin. Kemudian Bapak Faisal sekarang itu juga mendalami bidang IoT sama cloud. Jadi kita memang di tujuannya memang untuk pengembangan riset sama ilmuwan dosen. Mungkin mahasiswa yang lain dari SMK silakan. SMK Darul Taqwa atau SMKN 1 Wonorejo. Ya, apa perlu dikasih hadiah juga yang nanya? Silakan, ada pertanyaan nggak? Udah diajari kan ya tentang IoT? Sudah ya. Memang kalau di mata kuliah kita semester 7 ada mikroprosesor Pak, sebelum ke IoT ada mikroprosesor untuk cuma ada gerbang logika atau basicnya. Ada, silakan yang jawab lagi. Nggak ada? Nggak ada? Apa nanti kalau kalian TA skripsi pengujinya dari eksternal Pak Enrico? Kayaknya kita itu kemarin itu 30-50% itu TA-nya skripsinya tentang IoT Pak. Oke. Termasuk ada yang membuat penyiraman otomatis di greenhouse, kemudian nanti ada yang membuat palang pintu otomatis dan sebagainya. Ya, jadi izin Pak Indro saya mungkin karena membahas skripsi atau bahkan magang gitu ya. Di Telkom juga kami open, terutama nanti kalau MOU-nya sudah jalan. Di tempat saya sekarang di Jakarta dan Bandung nggak tahu ada mungkin 3 bulan atau sampai 50 mungkin ya yang sedang magang. Di sana memang kita beri proyek-proyek ya, tergantung selera mereka juga sih, tidak harus ya. Kalau yang cowok-cowok mau ke lapangan ya tadi ya, mereka tidur di kandang ayam gitu ya, harus mau. Kalau magang seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ya kalau mau di kantor itu juga boleh. Kalau yang perempuan juga umumnya sih di kantor saja ya, kerjakan proyek, mendevelop aplikasi atau ikut monitoring MOC namanya, Network Operation Center. Itu kalau NOC 24 jam, jadi ada shift out, shift juga. Jadi ilmunya sangat banyak kalau di Telkom, termasuk kalau saya menerima anak magang yang semester 7 ke atas, saya wajibkan mengerjakan skripsi petugas aktif. Ya, jadi mau tidak mau saya bilang, Pak saya belum siap, kalau nggak siap jangan magang di sini. Saya bilang gitu ya. Jadi dosennya biasanya pada senang gitu, karena saya paksa mereka mengerjakan skripsi karena sayang. Di Telkom banyak proyek, ya, banyak data, banyak expert juga, engineer yang bisa ditanya. Kalau masuk ke tempat seperti itu terus gak buat skripsi, saya merasa sayang gitu. Kalau seharian hanya main IG atau YouTube ya itu sayang ya. Kan pekerjaan kan tidak selalu ya. NOC itu paling reportnya 1 jam sekali gitu ya, tidak setiap saat. Nah itu di sela-sela pekerjaan kami minta ya bikin skripsi tugas ambil gitu ya. Kalau mau menjadikan saya pembimbing eksternal juga boleh gitu ya. Cuman saya biasanya standarnya tinggi, banyak yang nangis-nangis juga kalau saya jadi. Ya kalau nggak jadi pembimbing uji ya itu silakan lagi kalau saya uji. Ada salah satu mahasiswa, ini saya cerita ya, tapi bukan menakut-nakuti ya. Jadi mahasiswa Politeknik S2 yang saya tidak luluskan tesisnya, karena menurut saya ini jauh di bawah standar. Jadi dia membahas tentang blockchain, tetapi konsep blockchainnya tidak jelas. Ketika didemokan tidak jalan gitu ya. Dan dia hanya mengirimkan 1 karakter yang dienkripsi ke server. Ini sih bukan blockchain, cuma
skripsi masuk terus apa ininya kalau S2 harus ada sedikit keterbaruan ya backgroundnya itu tidak. Jadi saya ngotot saya tidak luluskan, bahkan saya sampai di demo sama dia gitu. Saya dipanggil oleh rektor, kenapa tidak luluskan? Begini. Rektornya malah berbeda kepada saya, bahwa benar juga apa yang itu ya. Saya dikatakan arogan karena ya kalau arogan bagaimana, kalau lagi ujian wajar saja. Ada yang sampai lempar buku juga ada mungkin ya kalau zaman dulu ya. Pengujian dilempar itu bisa terjadi. Jadi nggak boleh baper maksudnya. Kalau tidak lulus kan bisa direvisi. Kami dulu minta revisi dan kami minta diperingan ya, diringankan gitu ya. Tetapi dia tidak mau mengerjakan. Akhirnya tidak lulus. Bahkan dia mengancam ya, saya akan ajukan ke pengadilan. Oh ya silakan. Pengadilan juga kan pengacaranya mungkin tidak bodoh ya, jadi lulus masa pasti ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya bukan berarti, saya juga beberapa teman, wah kamu kejam sekali ya, nggak bisa begitu. Ada kaidah keilmuan yang harus ditaati. Nanti S2 lulusan di Indonesia kalau kualitasnya nggak baik, ya tentunya sayang juga ya. Ya mungkin juga nanti mohon maaf kalau nanti Yudata juga melibatkan kami di proses ini ya, penelitiannya kami dengan senang hati. Tentunya kalau di Jepang kami punya standar. Saya harapkan Yudata juga bisa ikut standar. Itu mungkin cerita dari saya, bukan menakut-nakuti ya. Ya. Mbak Ijel udah siap belum? Oh iya. Masih ada pertanyaan yang lain? Pak dosen juga boleh? Silakan, ada pertanyaan. Tadi soalnya kita ingat pesan Pak Enrico bahwasanya kita sebagai generasi muda sebagai inovator, bukan hanya sebagai pengguna atau user. Jadi saya sama kalian semua, sama generasi muda Indonesia, karena 2045 memang sektornya sudah cloud sama IoT. Jadi siapa lagi kalau bukan generasi Indonesia? Nah, oleh karena itu, ayo bersama kita belajar bareng. Memang kalau ngomong berat-berat Pak ya, namanya juga belajarnya juga berat. Tapi nanti ke depan insya Allah bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Silakan, ada pertanyaan? Gak sabar ya, atau mau magang atau yang kayaknya ada 10 mahasiswa kita yang magang di Telkom Jatso, jadi termasuk Mas Wali dan sebagainya. Ya kalau teman-teman di magang di retail ya, di regional kemungkinan banyak operasional ya. Tapi kalau kami di riset mungkin di belakang layar ya, bikin produk digital, ya itu implementasi LoRa, smart factory dan lain-lain banyak seperti itu. Gak apa-apa, silakan kalau ada yang tertarik ya. Nanti dibantu kampus lah mungkin yang administrasinya ini. Silakan, ada pertanyaan atau usulan ke depan di mana sih prodi informatika atau SMK terdekat ini dengan Telkom? Mau apa? Monggo. Dari mahasiswa, yang cewek belum tanya. Ayo cewek, apa saya tunjuk aja? Biasanya kita memang masyarakat desa Pak ya, kadang malu. Ada unek-unek, gak dikeluarin idenya, akhirnya dipakai orang lain tersulo. Nah, silakan, ada pertanyaan? Banyak depan. Nah, gak ada? Silakan sambil nunggu kabelnya jalan nanti. Atau Pak dosen, Bu dosen juga boleh kalau mau kasih masukan kayak tadi Pak Lutfi itu saya rasa bagus ya. Jadi gini Pak ya, saya moderator juga tanya. Boleh. Ya terima kasih. Memang salah satu profil lulusannya di informatika itu adalah sebagai cloud engineer, kemudian sistem integrator sama IoT engineer. Namun perlu kita ketahui bahwasanya mungkin ke depan kita perlu insentif terkait rekonstruksi RPS, pembelajaran terutama terkait bidang IoT sama jaringan. Kita ke depannya itu termasuk nanti penggagasan lab inovasi termasuk bidang IoT sama cloud nanti. Sudah masuk dari Mbak Yohana, sudah masuk Pak proposalnya, sudah masuk keuangan, tapi lihat nominalnya masih. Nah, mungkin ke depan tahun berapa kita belum tahu. Jadi insya Allah terpenuhi dan memang itu adalah memang untuk peningkatan SDM dan lulusan informatika. Ya itu tadi terkait nanti kita minta pihak Telkom selaku melihat apakah
rencana pembelajaran kita ini sudah sesuai dengan capaian lulusan, kemudian kebutuhan industri. Kalau tidak, nanti membuat dicoret-coret nanti coret-coret termasuk slotnya dan sebagainya. Juga kita mungkin nanti ke depan perlu ada bootcamp, Pak. Bootcamp misalkan dari tim Telkom, ada bootcamp IoT ke Idarta. Nanti kita mengundang stakeholder kita, SMK terdekat, sehingga nanti mungkin mereka juga mau untuk ada lab inovasi IoT atau belum nanti. Bisa. Tentunya dengan senang hati ya, Pak. Kalau tadi RPS saya juga kadang-kadang diminta beberapa kampus gitu ya, menyampaikan tadi seperti dari apa saja yang dipelajari. Tetapi juga ini tidak hanya itu satu faktor gitu ya, juga termasuk mungkin dosennya. Saya bukan berarti saya meremehkan dosen yang ada di data ini, tetapi kalau beberapa kampus ada juga model dosen magang, supaya mereka ini toh yang perlu dikuasai ilmu-ilmunya. Dan kalau dosen magang sekalian, contoh dengan Polines 2 tahun yang lalu, saya minta yang dosen magang harus sekalian nulis paper, kan untuk kebaikan dosennya sendiri kan. Jadi masalahnya ada di Telkom diangkat dan mereka kasih usulan berdasarkan ilmu yang mereka kuasai. Seperti itu dosen magang, mahasiswa magang itu harus blending seperti itu. Tapi kok bagus juga tadi workshop untuk bootcamp itu oke, tapi kemudian mungkin perlu juga yang jangka panjangnya. Ya, apakah bisa atau masih gangguan? Kalau tidak bisa ya saya tanyakan manual saja lah ya. Gimana? Masih nggak bisa? Yaudah, kuisnya saya manualkan saja ya karena tahunnya nggak bisa. Dimatikan aja kalau gitu. Ya, jadi saya punya beberapa pertanyaan ya. Mungkin karena hadiahnya 3, apa mau diperbanyak ya? 3 dulu deh ya. Hadiahnya 3. Pertama yang kecil dulu, yang mudah. Nanti makin kesana makin hadiah yang ketiga ya, siap. Yang gimana nih panitia? Yang nunjuk duluan atau bagaimana yang jawab? Yang Angkat aja. Pas respon jawab. Duluan ya. Cepetan. Pertanyaan pertama yang paling gampang, hadiah 50.000. Siap? Apa kepanjangan dari IoT? Internet of Things. Artinya apa? Ya udah. Menang siapa namanya? Alvan. Ya, silakan Alvan, pemenang ketiga ya. Nomor tepuk tangan buat Alvan. Ini nomor WA di menurut saya atau Japri saya ya. Ya. Pertanyaan kedua, berapa tadi? 100 ya? 50 berarti? 50 ya. Pertanyaan kedua 100.000. Agak susah dikit. Cari yang sederhana ya. Sebutkan contoh-contoh tadi ada ya. Contoh-contoh penerapan teknologi di era Society 5.0. Ada di video tadi. Nah, ayo siapa? Ali. Ya. Kantor pembajakan otomatis. Ya, itu di negara mana? Oh ya. Oke. 100. Tuh, siapa tadi? Ali Sakirul Hilmi. Pertanyaan ketiga yang lebih susah lagi. Atau tambahin lagi cuma 3 kurang ya. 5 ya. Pertanyaan ketiga nilai 150.000. Oke. Lembaga riset dan inovasi yang ada di Telkom namanya? Ya. Kebalik dikit. GRTI. Salah juga. Ini udah bener di depan. Ada yang lain memperbaiki. Itu yang cewek. Ya. Cewek. Jangan cewek itu Pak. Mungkin bisa jawab. Cowok tadi siapa? Cowok.
IDRIS. Salah juga. Ya. ITDI. Nah. Baca apa? Fitri. Kamu bukan mahasiswanya? Ya udah, tambah 2 lagi deh. Buat pertanyaan nilainya sama tapi ya jangan itu ntar saya bang. 150.000. Sebutkan produk konektivitas internet yang dimiliki Telkom. Salah satunya IndiHome. Yang lain sudah IndiHome lah, sudah tahu. Satu lagi deh. Tadi ada. Kan banyak. Grogi. IndiHome boleh, cuman saya pemilihan di luar IndiHome siapa tadi yang sudah nggak boleh tanya lagi. Ya siapa? Selain IndiHome. Angkat tangan. Ya sudah nggak usah lagi. Orbit, oke. Orbit itu apa teknologinya? Ya jaringan apa? Kabel, rumah, GSM ya, 4G ya, oke. Itu adanya begitu aja lah ya, IndiHome. Karena tadi ini kasih juga IndiHome sudah. Dapat semua. Ya, bagi 2. Siapa yang belakang namanya? 75. Akhir ya. Akhir. Ini yang paling susah nih. Saya nggak yakin ada yang bisa jawab. Tapi saya kasih pilihan ya, A, B, C, D. Dengarkan baik-baik. Sekolah tempat Harry Potter belajar. Ya, betul. Berarti dia suka nonton Harry Potter. Namanya siapa? Naura apa? Namanya siapa? Naura. SMK ya? Ya. Tepuk tangan buat para pemenang dulu ya. Tadi pemenangnya ada 5 atau 6 orang berarti ya. Naura. Yang 50.000 ini Alvan, Ali 100, Fitri 150, Sobat dan siapa tadi? Ya itu berdua ya, 75. Sama terakhir Naura 150 ya. Ya terima kasih, itu saja mungkin ya dengan kuisnya. Mohon maaf atas kekurangan atau salah kata dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ersko. Beri tepuk tangan semuanya. Bisa menerima ilmunya dan kita sebagai generasi muda nanti tidak hanya memakai tapi membuat teknologi inovasi untuk Indonesia lebih emas lagi tahun 2045. Oke, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Indonesia membutuhkan talent 600.000 setiap tahun sebagai kita teknologi informatika, teknik informatika, kemudian SMK teknik jaringan dan sebagainya. Itu adalah sebuah peluang besar kalau kita bisa memanfaatkan dan bisa berinovasi. Kemudian ada 5 ekosistem riset. Yang pertama adalah akademisi, kemudian industrial, government, komunitas, sama teknologi stakeholdernya. Dan ada LoRa connectivity dari Telkom yang mana kita bisa gunakan sebagai riset, kemudian sebagai pengembangan teknologi di IoT baik sektor pertanian dan sebagainya. Dan ada beberapa keluaran riset dari Telkom tadi termasuk smart plantation, kemudian weather station, kemudian smart quality, kemudian MyCardio sebagai detektor jantung yang dibuat oleh Bapak Dr. Enrico. Nah itu adalah beberapa catatan. Kemudian tadi ada pesan dari Bapak Enrico adalah kita sebagai
masyarakat Indonesia itu mayoritas muda. Ayo ke depan, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai inovator, kita tumbuhkan startup handal dan memang untuk kemajuan Indonesia. Kemudian ada pepatah sebelum berakhir, jalan-jalan ke Palembang, makan enak kerupuk kentang, sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa depan. Kemudian ada lagi burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk penutupan sama foto bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ketut Agung Enrico yang telah memaparkan materi pada kuliah tamu siang hari ini, dan juga Bapak Ikron Rosadi Eskom Mkon selaku moderator. Acara selanjutnya sekaligus penghujung acara pada siang hari ini, yakni penutup dan foto bersama. Sebelum acara kami tutup, izinkanlah saya selaku Master of Ceremony memohon maaf atas segala kekurangan dalam bertutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, monggo foto bersama dulu. Awalnya dosen, kemudian mahasiswa ya. Monggo.